ada 3 regio, bahu, siku, sama tangan dan kedua tangan. Untuk pertama inspeksi digabungnya untuk regio, bahu sama siku. Nama inspeksinya dilihat dari posisi dilihat dari anterior, lateral sama posterior. Nah, dilihat kan berdiri sama muter-muter. Habis itu dilaporkan inspeksi. Untuk inspeksi bagian bahu ditemukan adanya deformitas, inflamasi, muscle wasting, ataupun sikatri. Ya berarti misalnya ini laporannya anterior, lateral sama posterior. Iya. Satu-satu. Itu yang anterior. Nah itu yang inspeksi anterior. Nah untuk inspeksi lateral juga tidak ditemukan adanya sama bagian regio delta itu juga normal, tidak ada kelainan. Terus bagian posterior bahu tidak ada dims juga, sama tidak ada kayak skapula ataupun kelainan di skapulanya. Terus untuk yang inspeksi, pelaporan inspeksi regio siku untuk anterior juga sama, tidak ditemukan adanya deformitas, inflamasi, perubahan warna ataupun sikatrik. Itu anterior dan lateralnya. Untuk posteriornya juga untuk inspeksinya tidak ditemukan ada deformitas, inflamasi, muscle wasting ataupun sikatrik, dan tidak ada ditemukan decubitus valgus. Nah ini bagian penonjolan tulangnya juga normal. Terus habis itu ini palpasi sama, palpasi begini, palpasi dari bagian anterior juga ke lateral dan ke posterior menggunakan ini dipegang-pegang bagian clavicula. Dirasakan apakah ada nyeri dan perubahan suhu. Jadi Bu, bagian sini juga bagian deltoid, lalu bagian skapulanya dirasakan juga apakah ada nyeri dan perubahan suhu. Jadi Bu, udah baik. Terus untuk bagian palpasi bagian siku itu sama pakai anterior juga. Garam dulu ya? Oh iya, palpasi. Rom. Sekarang rom. Palpasi habis itu rom. Sekarang rom. Aku harus di mana sih? Rom bahu itu bisa aktif sama pasif. Kita aktif dulu kalau pasien bisa baru pasif. Nah, aktif untuk yang rom atau pergerakan bahu itu ada pertama fleksi, abduksi, ini Bu, bisa dua-duanya. Terus adduksi, kita langsung dua apa? Dua aja. Nah, ini adduksi dekat, nanti begini bisa. Selanjutnya fleksi, begini Bu, angkat fleksi. Terus ekstensi maksimal, oke betul. Pasien bisa lanjut. Terus selanjutnya kita ke rotasi, Ibu bisa begini. Terus ini rotasi eksternal, rotasi internal sampai begini. Oke baik, pasien bisa rom secara aktif. Selanjutnya Palpasi siku. Nanti kita tes khususnya mau. Oh iya, tes khusus. Iya maaf. Tes khusus untuk bahu. Pertama ada tes khususnya itu adalah Jaeger-Sandpass. Nah, ini pasiennya tuh gini, mengepal. Terus si pengecek itu memegang bagian penonjolan siku pasien. Terus kitanya menarik keluar, sedangkan pasien itu menahan atau menarik ke dalam. Sama sekaligus waktu kita pegang siku dijatuhin ke bawah juga, jadi kayak narik ke bawah. Ibunya nahan ya, saya tarik itu tahan dulu. Oke, pasien bisa dan sudah merasakan di sini. Dilakukan juga di sebelah sininya. Terus selanjutnya ada tes drop arm atau drop. Satu dulu, satu ini. Nah, ini pengujinya menepuk bagian sini. Kalau misalnya pasien merasakan jadi berarti ada nggak stabil di bagian bahunya. Positifnya pas jatuh. Iya, positif kalau jatuh. Oke, lihat. Lagi Bu. Kayak ditampar. Oke, pasien normal karena nggak ada kelainan ya untuk bagian bahunya. Selanjutnya itu sekarang apprehension test itu begini Bu. Ibu bisa gini. Nah ini saya pegang gini saja. Terus giniin. Kalau diputar, kamu jangan nahan biasa aja. Nah di belakang ini kalau misalnya pasien merasa takut ataupun nyeri itu positif. Kalau nyeri positif. Ini juga lakuin ini hal yang sama. Ini didorong ke depan ya? Ini dipegang aja sih. Oh, oke. Selesai. Nah itu untuk tes khusus untuk bagian bahu. Sekarang tes khusus palpasi.
Siku. Ya palpasi siku ya. Nah palpasi siku itu sama anterior lateral sama posterior. Apakah ada perubahan semua atau tidak ditekan? Jadi Bu, nah itu bagian palpasinya juga, palpasi bagian posterior dirasakan juga penunjukan 3 kilang. Ini juga akan mungkin sama dilakukan hal yang sama. Habis palpasi kita ke movement untuk bagian siku. Nah siku itu pertama fleksi ekstensi. Kayak gini fleksi, ibu bisa gini, terus fleksi ekstensi. Ya tidak ada ketergangguan atau keterlambatan dari ini pasien. Selanjutnya kita ke pergerakan selanjutnya pakai pura-puranya. Itu pronasi dan supinasi menggunakan pulpen. Nah ini pronasi bisa gini seperti sama saya, pronasi supinasi. Oke, pasien juga normal, tidak ada keterlambatan atau penyerian. Sudah selesai. Kita ke tes khusus untuk bahu, siku. Nah siku itu pertama ada tenis elbow. Tenis elbow. Tenis elbow itu apa? Oh iya. Ya, ini tangannya tuh begini. Nah gitu. Nah terus kita pegang juga bagian sikunya pasien, sampai kita dorong ke belakang. Kalau pasien merasa nyeri itu berarti positif. Ya Bu, kalau nyeri bisa doang, sakit. Nah lakukan juga di hal yang sama di sebaliknya sama. Nah kalau pasien dia merasa nyeri berarti tidak positif, kalau nyeri berarti positif. Terus habis itu Udah. Satu doang kan? ya. Nah terus sekarang ke maksudnya 213 ya berarti. iya. Nah ini untuk inspeksi bagian manu itu bagian palmar sama dorsal dulu. Ini inspeksi dilihat juga apakah ada deformitas, inflamasi, sikatri. Terus lihat juga bentuk kukunya. Ini dulu. Makasih ya Cin, meskipun gak nyampe juga sebenarnya. Bentuk kukunya sama deformitas, apa ada deformitas di jari-jarinya dilihat. Habis itu bagian ini bisa balik, dibalik sama deformitas, inflamasi ataupun kemarahan. Oh iya, kalau pasiennya pakai jam tangan gimana? Oh iya, lepas sama cincin ya? Oh iya, berarti lepas. Pokoknya Lepas aksesoris ya, jangan lupa. biar polos. Iya. Gitu. Nah, sudah. Terus lihat apakah hiperhidrosis atau tangan pasien keringetan atau enggak. Habis itu kita setelah inspeksi kita palpasi. Nah, palpasi ditekan-tekan. Rasakan juga apakah ada nyeri tekan sama perubahan suhu di tangan pasien. Nyeri Bu? Baik, tidak ada. Di sini juga pokoknya di kata Fatih di gini juga. Di semua sendi dipegang-pegang kayak gitulah. Dan nyeri apa enggak? Tetap. Habis itu dibalik. Nah, ini juga sama dipegang. Pasien nyeri, dirasakan apakah ada nyeri. Yang gravitasi juga pas palpasi ya? Iya. Pegang-pegang di sebagian sendinya apakah pasien merasa nyeri sama ada perubahan suhu atau enggak. Terus habis inspeksi palpasi kita ke movement. Nah untuk movement jari itu pertama ada, Bu ikuti tangan saya ya. Yang pertama ada deviasi radial, gini Bu. Terus deviasi ulnar. Nah pasien bisa mengikuti, biasanya tidak ada nyeri apa sih, ada kelainan pada bagiannya tahu apa terjadi pada sarafnya ya, pada saraf pasien. Habis itu kita ke ini fleksi Bu, ikut tangan saya ya. Fleksi kayak gini, ekstensi ini bisa ya, pasien bisa tidak ada keterlambatan dan rasa nyeri pasien berarti normal. Selanjutnya begini Bu, bisa ikut tangan saya. Ini fleksi berjari, terus ekstensi, maksudnya pasien bisa. Selanjutnya abduksi, terus adduksi dekatkan. Nah itu pasien juga bisa. Selanjutnya oposisi begini Bu, dekatkan jari-jari ke jari-jari lain, jari ke jari lain. Oke, pasien bisa. Selanjutnya berarti normal. Selanjutnya kita ke tes khusus untuk tangan. Itu ada Fallen test. Begini Bu, Fallen begini. Nah itu udah ditunggu selama 1 menit. Kalau pasien merasa kebas atau penyeri berarti ada kapal transibon. Nah ini Fallen test sudah. Terus prayer test juga sama, ditunggu 1 menit. Nah kalau misalnya nyeri berarti ada HTS, kalau enggak berarti normal. Terus selanjutnya sama Flankens. Ya Flankens test itu begini. Terus pasiennya begini Bu, menggenggamnya jempolnya dalam. Terus kita memegang bagian sininya sama kita dorong ke bawah. Kalau pasien merasa nyeri berarti positif. Pasien merasa nyeri kan? Saya itu Bu. Oke, berarti normal. Dua-duanya ya. Ya, lakukan di
Oke. Tapi itu